Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Anak soleh. Siap. Anak soleh. Siap. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan dipimpin membaca doa. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai. Untuk memimpinnya. Yang lain silakan berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Oke, anak-anak sekalian, Bapak absen terlebih dahulu ya. Adit Bagus, Aldo Bastian, Hadir. Alifa Aurel. Hadir. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang materi puasa. Sekarang Bapak tanya, ada yang masih ingat arti puasa? Oke, Aurel, apa arti puasa? Oke, betul nggak? Betul. Jadi puasa itu menahan diri dari yang membatalkan puasa. Sekarang Bapak tanya lagi, masih ingat nggak? Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Ada yang masih ingat? Oke, Indah, silakan. Makan, minum, muntah dengan sengaja. Oke, makan, minum, muntah sengaja. Oke, kasih ulangan materi minggu kemarin. Nah, materi hari ini tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang Bapak tanya, iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman ke berapa? Oke, dan rukun iman berapa? Iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga. Nah, jadi iman kepada kitab Allah itu rukun iman ketiga. Ada yang belum hafal rukun iman? Hafal semua? Oke, hafal semua ya. Karena kelas 5 itu harus sudah hafal rukun iman. Oke, selanjutnya Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama ialah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menjelaskan makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik akan mampu menyebutkan nama-nama kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Tujuan pembelajaran kita pagi hari ini supaya anak-anak bisa memahami tujuan dari pembelajaran ini. Oke. Selanjutnya kita ke materi beriman kepada kitab Allah. Perhatikan di depan. Iman kepada kitab Allah. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Nah, sekarang Bapak tanya, ada yang tahu nggak bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Ada yang tahu? Oke, si Atala. Cara beriman dengan kitab Allah yaitu dengan meyakini dan mempercayai kitab yang Allah turunkan. Oke, betul kata Atala. Kasih tepuk tangan dulu. Jadi cara beriman kepada kitab Allah itu ialah kita harus meyakini
Yang pertama. Yang kedua, mempercayai bahwa kitab-kitab yang Allah turunkan itu memang benar adanya dari Allah dan harus kita yakini. Kalau kita sebagai umat Islam, maka kitab kita Al-Quran. Cara kita ialah dengan menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita supaya kita tidak tersesat. Oke, tentang nama-nama kitab Allah dan Rasulnya. Jadi Allah itu mewahyukan ada 4 kitab dan Rasul-Rasul yang menerimanya. Yang pertama ialah kitab Taurat. Kitab Taurat ini Allah berikan kepada Nabi Musa. Nah, kitab Taurat ini hanya berlaku bagi orang-orang atau kaum Bani Israel, tidak berlaku kepada kita. Karena kalau kitab-kitab terdahulu itu hanya berlaku kepada umatnya saja saat itu. Oke, paham ya sampai sini? Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur itu Allah turunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil. Allah turunkan kepada Nabi Isa. Yang keempat yaitu kitab Al-Quran, yaitu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Batas ini paham? Paham. Kalau paham kita lanjutkan. Oke. Nah, anak-anak sekalian, fokus kita ialah membahas tentang kitab Al-Quran, karena kitab Al-Quran itu adalah kitabnya umat Islam kita saat ini, yaitu adalah pedoman dan petunjuk hidup kita. Perhatikan di depan. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, yang terdiri dari 30 juz, 114 surat dan 6.200 ayat. Oke. Jadi Al-Quran itu tidak diturunkan langsung, misalnya ada Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, jadi bertahap Al-Quran itu turunnya, tidak langsung sekaligus. Nah, wahyu pertama yang Allah turunkan itu ialah pada malam 17 Ramadan ketika Rasulullah Muhammad berumur 40 tahun. Di mana tempatnya? Yaitu di Gua Hira. Nah, surat pertama yang Allah turunkan itu ialah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Paham? Oke. Mari sama-sama kita baca surat Al-Alaq ya, serempak ikuti Bapak ya. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke. Itu Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Di mana tadi turunkan? Di Gua Hira. Kapan waktunya? Yaitu 17 Ramadan. Kalian, dalam Al-Quran itu ada kandungan pokok-pokok yang terdaftar dalam Al-Quran. Pokok pertama yang terkandung dalam Al-Quran itu berisi akidah atau keimanan. Itu isi Al-Quran pertama. Yang kedua, isi Al-Quran itu berupa ibadah. Yang ketiga berupa akhlak. Yang ketiga muamalah atau hubungan sesama manusia. Muamalah itu artinya hubungan sesama manusia. Yang keempat, yang kelima berupa janji dan ancaman. Nah, dalam Al-Quran itu ada janji-janji Allah. Misalnya kalau orang yang soleh, janji Allah itu ditempatkan di surga. Ancamannya
kepada di dalam Al-Quran itu ada ancaman kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah, maka ancamannya adalah neraka dan azab yang pedih atau mengerikan. Nah, itu isi Al-Quran. Terus yang selanjutnya isi Al-Quran itu berupa sejarah atau kisah. Di dalam Al-Quran itu ada sejarah nabi-nabi, kisah para nabi, kisah orang-orang soleh. Nah, itu isi Al-Quran. Nah, yang terakhir, Al-Quran itu berisi ilmu pengetahuan. Nah, jadi oke, anak-anak sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari tentang nama-nama lain dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mempunyai nama-nama lain, sama seperti Asmaul Husna, nama-nama Allah. Nah, Al-Quran juga seperti itu. Jadi ada nama-nama lain dari Al-Quran. Oke, ayo perhatikan di depan. Nah, nama-nama lain dari Al-Quran yang pertama yaitu Alkitab, artinya tulisan. Yang kedua, nama lain dari Al-Quran itu Al-Furqan, artinya pembeda. Yang ketiga, An-Nur, artinya cahaya. Nah, Al-Quran itu merupakan cahaya bagi orang-orang yang sesat di jalannya. Jadi orang-orang yang sesat yang tidak mengikuti perintah Allah, maka harus sering-sering baca Al-Quran supaya menjadi cahaya. Nah, yang keempat, Al-Huda, artinya petunjuk. Nah, dalam Al-Quran itu banyak isinya petunjuk. Petunjuk untuk apa? Petunjuk supaya kita berbuat baik. Nah, jangan sampai kita berbuat hal-hal yang tidak baik. Nah, selanjutnya nama lain dari Al-Quran itu Az-Zikir, artinya peringatan. Nah, jadi dalam Al-Quran itu berupa peringatan-peringatan supaya kamu tidak keluar dari hal-hal yang Rasulullah ajarkan kepada kita. Nah, yang selanjutnya Al-Quran itu nama lainnya As-Sifah, artinya obat. Nah, kamu sering nggak dengar di TV misalnya kalau orang sakit itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ayat-ayat Al-Quran itu sebagai obat, baik itu ketika kita sakit fisik kita, misalnya ada sakit perut, dia ke dokter nggak sembuh-sembuh, biasanya pergi ke orang ulama, itu biasanya dibacakannya Al-Quran, bisa mudah-mudahan jadi sembuh. Begitu juga orang-orang yang penyakit hati. Penyakit hati ini badannya sehat, cuman dia kalau lihat orang lain senang dia merasa pusing misal. Terus ketika melihat orang lagi susah dia senang. Nah, itu namanya penyakit hati. Gak boleh seperti itu. Maka sering-sering membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah obat dari segala macam kalian. Itulah hasil pembahasan kita mengenai materi iman kepada kitab-kitab Allah. Sekarang Bapak tanya, ada nggak yang belum paham atau ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Oke, pertanyaan dari Mira tadi kawannya nanyakan apa perbedaan Al-Quran dengan kitab sebelumnya. Tadi sudah sempat Bapak jelaskan. Ada yang bisa bantu Bapak jawabnya? Oke, si Nisa, silakan. Perbedaan antara kitab sebelumnya sebagai pelengkap kitab sebelumnya. Oke, terus? Kitab suci terlengkap dan abadi. Oke, terus? Pedoman dan petunjuk bagi seluruh manusia. Oke, berarti jawaban si Nisa tadi sudah betul. Kasih tepuk tangan. Jadi perbedaan Al-Quran dengan kitab sebelumnya itu Al-Quran itu ialah sebagai pelengkap kitab sebelumnya. Kenapa disebut pelengkap? Karena dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil itu banyak isinya belum lengkap, maka diperlengkap oleh Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu ialah sebagai pedoman seluruh umat manusia. Kalau kitab sebelumnya itu hanya berlaku bagi umatnya satu saja. Misal kitab Taurat. Kalau kitab Taurat itu hanya berlaku bagi kaum Bani Israel saja. Kalau Al-Quran ini khusus untuk seluruh umat manusia. Batas ini paham? Kalau sudah paham, Bapak ingin membentuk kelompok kecil terlebih dahulu. Oke? Ya. Oke, anak-anak sekalian.
Tadi Bapak sudah membagikan LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, untuk kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Dan nanti salah satu dari perwakilan kelompok akan membacakan hasil diskusinya. Jadi diisi sesuai petunjuk dalam LKPD yang sudah Bapak bagikan tadi. Paham? Oke, kerjakan. Oke, anak-anak sekalian, hasil diskusinya sudah habis waktunya. Sekarang silakan masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya. Mulai dari kelompok 1, silakan ketua kelompoknya menyampaikan hasil diskusinya. Berikut ini hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya dengan meyakini bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul yang melalui malaikat Jibril. Kedua, sebutkan nama-nama kitab Allah beserta rasul yang menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, kitab Injil, Nabi Isa, kitab Zabur, Nabi Daud, kitab Al-Quran, Nabi Muhammad. Oke, kasih tepuk tangan. Silakan kelompok berikutnya, kelompok 2, ketua kelompoknya bacakan. Adapun hasil diskusi dari kelompok kami, 1. Bagaimana cara beriman kepada kitab-kitab Allah? Caranya dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya melalui kitab malaikat Jibril. 2. Sebutin nama-nama kitab Allah beserta rasul yang menerimanya. Kitab Taurat, Nabi Musa, kitab Injil, Nabi Isa, kitab Zabur, Nabi Daud, kitab Al-Quran, Nabi Muhammad. Oke, kasih tepuk tangan. Oke, anak-anak sekalian, itulah hasil diskusi dari kelompok kamu tadi. Sekarang Bapak ingin menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama ialah bahwa cara mengimani kitab Allah itu ialah dengan meyakini bahwa Allah memang menurunkan kitab-kitab tersebut melalui malaikat Jibril. Terus yang kedua, kitab yang Allah turunkan itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat dengan Nabi Musa. Yang kedua kitab Injil dengan Nabi Isa. Yang ketiga kitab Zabur dengan Nabi Daud. Yang terakhir kitab kita yaitu kitab Al-Quran dengan Nabi kita Nabi Itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sekarang Bapak tutup dengan sama-sama mengucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillah.